Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Cucu Evi Luciani STMT. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil case method mata kuliah optimasi proses dengan kami yang beranggotakan Estefania Dwi, Fadila Nur Fajrina, Farsanda Sahila, Nabila Fauzia, dan Yulia Santi. Berikut adalah daftar isi dari case method kami. Yang pertama adalah pendahuluan, penentuan persamaan, penyelesaian, pembahasan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut adalah referensi yang kami gunakan berjudul Calculation of Radiant Section Temperatures in Fired Process Heaters oleh Hasan Al-Hajj Ibrahim dari Arab University for Science and Technology. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai referensi yang kami gunakan. Untuk judulnya, yaitu Calculation of Radiant Section Temperatures in Fired Process Heaters, yang artinya perhitungan suhu pada bagian radiasi di proses pemanasan. Pada proses pemanasan, ada dua tipe dasar, yaitu tipe silinder vertikal dan tipe pemanasan kotak. Untuk pemanasan tubular atau pemanasan tabung, ada dua bagian utama, yaitu pemanasan bagian radiasi dan pemanasan bagian konveksi. Untuk bagian radiasi sendiri, yaitu di mana pada kotak pemanasnya itu perpindahan panasnya banyak terjadi berupa perpindahan panas radiasi. Untuk bagian konveksi, banyak terjadi perpindahan panas secara konveksi. Sebelum menganalisis perpindahan panas pada bagian radiasi, kita harus mengetahui dua variabel yang penting, yaitu efektif gas temperatur atau temperatur gas efektif dan flame temperature atau suhu nyala api. Untuk efektif gas temperatur atau suhu gas efektif, kedepannya kami akan menyebutnya dengan sebutan TG, yaitu suhu yang mengendalikan transfer radiasi pada bagian radiasi. Sedangkan untuk flame temperature atau suhu nyala api yang kedepannya kami akan sebut dengan TF, yaitu suhu yang dicapai oleh pembakaran bahan bakar, dan suhu ini pada dasarnya tergantung pada nilai kalor. Untuk selanjutnya adalah penentuan persamaan efektif gas temperatur atau TG. Dalam penentuan persamaan nonlinear TG diperoleh dari appendix pertama dengan data yang diketahui pada referensi, seperti pada tabel 2 dan tabel 3. Lalu, untuk rumus-rumus dari TG juga terdapat pada referensi, seperti pada persamaan 4, lalu persamaan 5 heat input the radiant section, combustion heat of fuel, molar heat of air pada tabel pertama, sensible heat of air pada persamaan 6, sensible heat of fuel persamaan 7, heat taken out of radiant section persamaan 4, heat absorbed by radiant tubes persamaan 8, radiant heat transfer persamaan 2, persamaan 15, lalu cold plane area of tube bank persamaan 10, lalu area of tube in bank, lalu ada ACP shield persamaan 11, lalu pada persamaan 12 heat loss through setting, lalu persamaan 13 sensible heat of fluid gas, lalu key flue, lalu ada tabel 2 CP flue atau CP gas buang, lalu ada persamaan A, B, C, dan D, dan equation efektif temperatur. Setelah kita mengetahui data yang digunakan dan juga rumus dari TG, maka disusun pada MATLAB untuk mengetahui hasil dari appendix pertama ini. Dan diperoleh fungsi dan juga turunan dari TG, di mana kita bisa menyederhanakan di slide selanjutnya. Dari hasil MATLAB appendix pertama yang kita peroleh, maka kita dapat menemukan persamaan nonlinearnya pada F fungsi TG-nya, yaitu C kali TG pangkat 4 plus D kali TG min B, dan penurunannya atau G fungsi TG-nya yaitu 4 kali C kali TG pangkat 3 plus D, di mana data yang diperoleh dari MATLAB tersebut tadi itu kita sebut dengan konstantanya, seperti pada 155,330 itu konstanta yang kita asumsikan sebagai B, dan untuk 0,00090748
itu merupakan konstanta yang kita asumsikan C, dan untuk 79,153 itu kita konstanta yang kita asumsikan sebagai D. Sedangkan untuk suhu tebakan awal pada TG ini adalah 1278 Kelvin, kita peroleh dari referensi yang kita dapatkan. Setelah kita mengetahui fungsi maupun penurunan dari persamaan nonlinearnya dan juga data-data yang diperoleh, maka kita bisa menyusun metode Newton-Raphson dengan cara analitis, Excel maupun dengan MATLAB. Berikut adalah penyelesaian dari hasil iterasi temperatur gas atau TG secara analitis dengan Excel. Di sini, pertama kita menggunakan TG tebak awal sebesar 1278 Kelvin yang dimana kami mendapatkannya dari referensi yang sudah kami kerjakan. Untuk selanjutnya, yaitu menentukan F fungsi TG beserta penurunannya, yaitu G fungsi TG, yang dimana persamaan tersebut didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Untuk selanjutnya, dengan demikian jumlah iterasi yang kita dapatkan sebanyak 5 perhitungan dengan nilai toleransi 10⁻⁵. Sehingga gas efektif atau TG yang digunakan untuk pemanasan dengan suhu tinggi adalah sebesar 965,62245 derajat Kelvin. Selanjutnya adalah perhitungan iterasi temperatur gas atau TG secara numerik menggunakan MATLAB. Dengan persamaan dan fungsi penurunannya yang sama dengan perhitungan Excel, maka tinggal menambahkan atau input nilai TG tebak awal yang dimana sudah kita dapatkan dari referensi sebesar 1278 Kelvin dan menginputkan nilai toleransi sebesar 10⁻⁵, sehingga didapatkan nilai TG yang sama dengan perhitungan Excel sebesar 965,6224 Kelvin dengan iterasi 5 perhitungan dan error 1,166 sekian. Baik, untuk selanjutnya adalah penentuan persamaan flame temperatur atau TF. Di sini kami menentukan persamaan nonlinear dari TF menggunakan program MATLAB di mana tercantum pada Appendix 2. Namun pada flame temperatur ini terdapat perbedaan di mana data yang diketahui itu diambil dari tabel 2 dan tabel 4. Dan persamaan untuk panas molar pada tekanan konstan yang digunakan yaitu terdapat pada tabel 1. Untuk rumus-rumus dari TF sendiri juga berbeda, di mana rumus-rumus yang digunakan ada pada persamaan 23, persamaan 24, dan di sini menggunakan integration of mean molar heats. Selanjutnya, setelah kita mengetahui data-data yang diketahui tadi, kita memasukkannya dalam M-file MATLAB sehingga didapatkan untuk persamaannya sebagai berikut. Untuk turunannya juga didapatkan dari MATLAB tersebut. Sehingga dari penyelesaian MATLAB tersebut kita dapat mengetahui F fungsi dari TF, di mana persamaannya adalah A dikali TF ditambah B dikali TF pangkat 2 ditambah C dikali TF pangkat min 1 ditambah D dikali dengan TF pangkat 3 ditambah E. Untuk penurunannya yaitu sama dengan A ditambah 2 dikali B dikali TF dikurangi C dikali TF pangkat min 2 ditambah 3 dikali D dikali TF pangkat 2. Dari angka-angka MATLAB yang diketahui tadi, kita mengasumsikan bahwa nilai 29,9825 kami asumsikan sebagai konstanta A. Untuk angka 0,0021 sebagai huruf B. Lalu untuk angka 97.421 kami asumsikan sebagai konstanta C. Lalu untuk angka 2,96 sekian kami asumsikan sebagai D, dan untuk angka 64.065 kami asumsikan sebagai E. Lalu untuk suhu tebak untuk flame temperatur pada referensi diketahui sebesar 2128 Kelvin. Selanjutnya hasil iterasi dari flame temperatur. Untuk langkah pertama yaitu menggunakan TF tebak awal sebesar 2128 Kelvin, lalu menghitung F fungsi TF dan penurunannya G fungsi TF, dan didapatkan hasil dari perhitungan Excel yaitu jumlah
iterasi 3 perhitungan dengan nilai toleransi 10 pangkat min 5 sehingga flame temperatur yang digunakan untuk pemanasan pada suhu tinggi adalah 1851,7723 Kelvin. Perhitungan pada MATLAB dengan persamaan fungsi yang sama dari perhitungan Excel sebelumnya, maka menambahkan input TF tebak dari referensi sebesar 2128 Kelvin dan nilai toleransinya 10 pangkat min 5 sehingga didapatkan nilai TF yang sama dengan perhitungan Excel sebesar 1851,7723 dengan iterasi 3 perhitungan dan error 2,4213 sekian. Setelah penjelasan yang telah diberikan, dapat diketahui bahwa sebelum menghitung bagian temperatur pada bagian radiasi, perlu dihitung 2 variabel, yaitu efektif gas temperatur atau TG dan flame temperatur atau TF. Kedua variabel ini dapat dihitung menggunakan program MATLAB dan perhitungan metode Newton-Raphson. Dari perhitungan TG dengan TG tebak awal sebesar 1278 Kelvin didapatkan TG sebesar 965,62245 Kelvin dengan nilai toleransi 10 pangkat min 5. Dan nilai TF dengan TF tebak awal dari referensi sebesar 2128 Kelvin dapatkan TF sebesar 1851,7723 Kelvin dengan nilai toleransi 10 pangkat min 5. Berikut adalah daftar pustaka dari case method kami. Sekian, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.